Kita masih di pembahasan jaringan tanaman dan kita sudah masuk di kelompok yang terakhir, yaitu kelompok jaringan yang berperan untuk mentransport nutrisi, ya, baik itu dari akar ke daun atau dari daun ke seluruh bagian tubuh yang lain. Nah, jaringan pengangkut yang pertama yaitu xilem, inilah yang berperan mentransport air, begitu juga seluruh unsur hara nutrisi yang terlarut di dalamnya dari akar menuju ke batang sekaligus ke daun. Nah, xilem ini untuk menjalankan fungsi tersebut, dia ternyata tersusun atas beberapa tipe sel sehingga dia dikategorikan sebagai jaringan yang sifatnya heterogen. Ya. Inilah yang membedakan dia dengan parenkim, koenkim, misalnya dengan sklerenkim. Mereka itu tersusun secara umum atas satu tipe sel saja. Ya, maka ini istilahnya heterogen. Nah, 4 tipe sel utama penyusun xilem. Yang pertama namanya trakeid. Ya. Maka semua tanaman yang punya jaringan pengangkut itu mesti dia punya trakeid. Nah, jadi ada pada semua tanaman vaskuler, ya, mulai dari paku, gimnos, monokotil, dikotil, kecuali satu, lumut. Jadi hanya lumut yang nggak punya xilem, artinya hanya lumut yang nggak punya trakeid. Ya, karena dengan trakeid dia punya bentuk seperti pipa kapiler yang artinya kecil ya ukurannya, di mana ujungnya runcing dan nanti ada banyak lubang-lubang di permukaan dindingnya untuk memungkinkan air merembes keluar dari situ ya menuju ke jaringan trakeid yang lain gitu. Kemudian trakeid ini ya menjadikan xilem itu juga berupa sel mati karena trakeid berupa sel mati gitu. Ya. Kemudian yang kedua ada namanya trakea. Jika trakeid itu ada pada semua tanaman vaskuler, ya, maka trakea hanya ada pada tanaman vaskuler tingkat tinggi, yaitu pada tanaman berbiji tertutup Angiospermae. Artinya tanaman lain yaitu gimnos dan tanaman paku enggak punya trakea. Ini trakea ini lebih kompleks begitu ya dibanding trakeid. Kenapa dia bentuknya tabung agak lebih gede ya, di mana dia punya lubang-lubang di ujungnya. Nah, maka disebutlah maka lewat situlah dia air itu keluar ya menuju ke bagian trakea berikutnya. Nah, seperti halnya trakeid ya, trakea juga berupa sel mati ya. Inilah yang menjadikan xilem itu berupa jaringan mati, teman-teman. Sehingga lebih mudah dilewati oleh air kalau dia hanya berupa rongga gitu kan. Jadi hanya ada dinding sel di luar, terus ada lubang atau rongga di dalamnya sehingga transport air lebih kencang. Kemudian selain trakea dan trakeid, xilem itu diisi oleh parenkim, kita sebut parenkim xilem gitu kan. Nah, ini kalau parenkim maka dia termasuk sel hidup, teman-teman. Kemudian yang terakhir penyusun xilem adalah serabut sklerenkim. Nah, sklerenkim di sini berfungsi sebagai penguat atau penyokong bagi siapa? Bagi xilem, ya. Jadi dia penyokong untuk jaringan xilem. Nah, kemudian jenis jaringan yang terakhir, ya, yaitu phloem. Nah, sama dengan xilem dia berfungsi untuk transport juga, cuman dia mentransfer hasil fotosintesis tentunya dari tempat dibuatnya itu daun menuju ke organ lain, itu batang maupun ke akar. Buat apa ya? Karena batang dan akar juga butuh nutrisi. Masalahnya mereka nggak bisa membuat makanannya sendiri, ya. Mereka nggak bisa fotosintesis kecuali pada beberapa batang yang warnanya hijau ya bisa. Ya intinya mereka butuh nutrisi, Pak, itu dikirim dari daun. Nah, selain itu nanti nutrisi itu akan disimpan jadi cadangan makanan, maka ada istilah umbi akar atau umbi batang, atau mungkin dikirim ke biji kalau tanaman udah berbiji, atau dikirim ke bunga ya, atau ke buah gitu.
Nah, phloem ini sendiri juga sama dengan xilem, dia berupa jaringan yang sifatnya heterogen. Ya, ada 4 tipe sel juga. Kalau di xilem ada istilah trakeid dan trakea ya berpasangan, maka kalau di phloem juga sama, teman. Ada pasangan antara pembuluh tapis dan sel pengiring, ya. Maka pembuluh tapis ya berbeda dengan trakeid atau trakea. Pembuluh tapis ini berupa sel hidup ya, cuman mirip sel darah manusia, sel darah merahnya manusia. Kenapa? Dia nggak punya inti sel, termasuk organel-organel yang lain. Ya. Buat apa ya? Untuk memudahkan transport. Kalau ada organel-organel di sana, maka nanti transportnya akan lambat begitu, hambat ya dengan adanya sesuatu di dalam sel, maka dihilangkan. Nah, terus bagaimana dengan nutrisinya dia, metabolisme dia di mana tuh? Oh, maka ternyata dia dibantu oleh sel pengiring, ya, di mana sel pengiring ini juga ternyata adalah derivat dari parenkim, teman-teman. Ya. Kemudian yang ketiga mirip dengan xilem, ya, maka pada phloem ini juga ada jaringan parenkimnya, teman-teman. Ya, nah, kita sebut parenkim phloem. Ada parenkim phloem sebagai pengisi juga ya, strukturnya mirip dengan xilem ya. Kemudian yang terakhir ada serabut sklerenkim yang fungsinya mirip saja pada jaringan xilem, maka ini sebagai penyokong untuk jaringan phloem. Nah, itu ya struktur dari seluruh jaringan tanaman ya. Ada 7 jaringan dewasa yang sudah kita rampungkan, yaitu dari epidermis ya, kemudian jaringan gabus, kemudian parenkim, kolenkim, sklerenkim, xilem dan phloem.